pemerintah berkomitmen akan memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut undang-undang itu inkonstitusional bersyarat. Sementara para pekerja meminta putusan MK dijadikan dasar pembatalan keputusan upah minimum provinsi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi. MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 2 tahun. Turunannya akan berlaku atau tidak nanti pasti akan dikonsolidasikan. Ya, akan dikonsolidasikan untuk diharmonisasi lagi di mana kira-kira letak kelemahannya gitu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menyebut putusan MK sebagai teguran keras ke pemerintah dan DPR. Hinca menambahkan DPR harus merevisi dan menjadikan Undang-Undang Ciptaker menjadi undang-undang yang mewakili aspirasi masyarakat. 2 tahun ini menurut saya cukuplah. Pengalaman kita yang kemarin itu mengajarkan 2 tahun ini cukup, sosialisasinya harus cukup, substansinya, diskusinya juga cukup, supaya betul-betul bermanfaat. Karena kalau tidak sia-sia lagi. Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak menilai keputusan MK ini harusnya menjadi dasar bagi dibatalkannya penetapan upah minimum provinsi oleh pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan persoalan perjuangan upah yang dilakukan oleh kaum buruh, di mana pemerintah membuat kenaikan upah itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian juga turunannya ada PP 36 dan termasuk surat edaran. Putusan sidang uji formil Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak diperbaiki. Sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Uji materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja diajukan 5 pemohon, mulai dari karyawan swasta hingga pelajar yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Oktober tahun lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana gerak cepat pemerintah melaksanakan putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja sebagai satu produk hukum yang inkonstitusional bersyarat? Kita akan bahas bersama Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Pak Ade Irfan. Kita juga akan sapa Pak Firman Subagio, anggota Badan Legislasi DPR. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga akan sapa Ferry Amsari, ini pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Selamat malam, Pak Ferry. Kita sudah bisa dengar suara Pak Ferry ya. Pak Ferry, selamat malam. Baik, saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman Subagio, apakah putusan MK ini bisa dikatakan sebagai teguran keras kepada pemerintah dan juga DPR untuk bisa mewakili dan juga lebih terbuka pada rakyat dalam merumuskan undang-undang? Terima kasih Mbak Livina. Jadi sesungguhnya GR itu adalah sesuatu yang lazim yang dilakukan oleh publik. Karena memang Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka untuk bagaimana supaya aspirasi masyarakat bisa berjalan demokratis. Ketika itu prinsipnya Ibu Mega sebagai presiden, ke situ arahnya. Itu dalam rangka untuk menghindari agar aspirasi-aspirasi masyarakat itu dilakukan secara konstitusional. Baik. Nah, karena ketika zaman Orde Baru itu kan belum ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu bagaimana agar ini bisa berjalan secara konstitusional, maka ada undang-undang pembentukan Mahkamah Konstitusi dan terbentuklah sampai sekarang. Oleh karena itu judicial review itu lazim dilakukan di setiap undang-undang yang dianggap oleh publik dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan itu publik diberikan hak-haknya secara demokratis.
Ini prinsip dasarnya. Baik, tapi Pak Firman kan dari awal yang disuarakan oleh kaum buruh dan juga penggugat ini kan menyatakan bahwa dalam penggodokan undang-undang ini dari awal tidak menyertakan mereka sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat. Ini merugikan mereka terutama para pekerja lepas, katakanlah seperti itu. Dan ini juga kemudian masuk ke dalam pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Salah satunya adalah kurang terbuka terhadap masyarakat. Ini tanggapan Anda? Begini, ini yang menarik gitu ya. Karena DPR setiap pembahasan undang-undang yang terkait cipta kerja, itu kita sangat transparan terbuka. Malah kita siarkan secara live. Dan untuk organisasi buruh, itu kan tidak semuanya yang kontra. Ada yang pro juga. Kemarin kalau Mbak Livina itu mendengarkan, penjelasan saya sebagai saksi fakta itu jelas. Organisasi buruh yang kita libatkan dan semua stakeholder itu puluhan. Ada puluhan organisasi. Dan bahkan ada kelompok-kelompok yang khusus kita berikan waktu untuk melakukan diskusi. Bahkan DPR melalui Wakil Ketua DPR Pak Dasko memfasilitasi untuk melakukan rumusan-rumusan apa yang akan diusulkan. Itu dilakukan konsinyering selama 2 hari 1 malam. Baik. Nah hasilnya itu diserahkan kepada DPR. Namun hasil daripada rumusan-rumusan itu kan tidak mengikat bahwa apa yang dirumuskan itu harus disetujui. Karena setiap undang-undang yang dibahas di DPR itu kan harus diambil keputusan bersama Presiden dalam hal ini wakil sebagai pemerintah. Artinya ketika terjadi diskusi di dalam pembahasan undang-undang ini dari pihak tertentu tidak atau dari salah satu pihak itu tidak menyepakati, maka harus kita ambil jalan keluarnya seperti apa. Oleh karena itu perlunya DIM. DIM itu ada DIM DPR, ada DIM daripada pemerintah. Nah, sehingga daftar inventaris masalah itu yang kita elaborasi akhirnya menjadi satu keputusan final yang memang undang-undang. Jadi ini sudah clear sekali sebetulnya. Karena saya ikut membahas dari mulai penyusunan, mulai tahap rapat awal, penyerahan daripada Pak Menko kepada DPR yang lengkap dengan naskah akademis, draft rancangan undang-undang, itu semua prosedur administrasi maupun konstitusinya sudah dipenuhi. Maka di dalam tata tertib itu juga diatur ketika kita sudah menerima undang-undang itu dari pemerintah dengan surprise, itu selambat-lambatnya 3 bulan dibahas. Bahkan ketika itu hampir 3 bulan lebih nggak kita bahas. Karena kita menyerap aspirasi tadi. Gitu. Dan kita juga keliling ke kampus-kampus, ke daerah-daerah. Itu kita lakukan secara menyeluruh. Baik mulai dari prolegnas itu sudah mulai kita sosialisasikan. Di samping kita mengundang pakar dan juga organisasi lainnya. Dari pengusaha kita undang, dari buruh kita undang. Semuanya kita undang, tidak yang kelewatan. Artinya DPR mengklaim bahwa sudah terbuka dan juga sudah ikut menyertakan masyarakat di dalam penggodokan undang-undang. Pak ya, Ade? Bukan mengklaim, fakta. Faktanya, fakta. oke. Ya. Faktanya versi DPR. Bagaimana Pak Ade Irfan? Kalau dari sisi pemerintah? Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah menyampaikan penjelasannya ya. Kemarin setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Tarto. Pemerintah menghormati, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap hasil judicial review. Dan selanjutnya tentu akan ada nanti bersama-sama dengan DPR sebagai pembuat undang-undang melakukan koordinasi yang intensif terhadap perbaikan yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Begitu, Lydia. Oke, tapi kan pemerintah juga langsung mengklaim bahwa apa yang kemarin sudah diputuskan akan terus dilanjutkan dan kemudian pemerintah juga menyatakan bahwa kita akan mengebut. Mengebutnya akan seperti apa nanti Pak Ade? Bukan mengklaim, karena kan begini, undang-undang ini kan masih berlaku, itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada mengklaim. Oke. Jadi kita tetap pada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Oke, saya ke Pak Ferry. Ini ada multitafsir. Saya masih mengatakan ini multitafsir karena versi dari Serikat Buruh dengan versi dari pemerintah menafsirkan soal putusan MK ini berbeda. Yang satu menyatakan bahwa harusnya keputusan atau kebijakan yang kemarin sudah dibuat ini harusnya dibatalkan dulu sampai ini kemudian direvisi atau diperbarui begitu. Bagaimana Pak Ferry?
Jadi tak lebih klaim-klaim para pihak dalam ujian Mahkamah Konstitusi itu ya biasa aja ya. Karena boleh aja mereka menafsirkan, tapi yang benar kan yang ada di dalam putusan. Tadi misalnya dari DPR mengatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi dengan baik, melibatkan publik, tapi menurut persidangan MK dan putusan nomor 91 PUU 18 Romawi 2020 dibuktikan dan faktanya demikian menurut Mahkamah Konstitusi bahwa memang tidak, katakanlah begitu ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini gagal merangkul aspirasi publik. Oleh karena itu perlu diperbaiki tahapan dan proseduralnya. Kedua, klaim pemerintah soal putusan ini dapat dilaksanakan 2 tahun juga tidak tepat kalau membaca putusan 91 dan putusan 103. Jadi kan ada 2 klaster ya, 2 kelompok putusan, satu kelompok 91 untuk uji formil, satu lagi 103 untuk kelompok uji material. Kedua-duanya menjelaskan meskipun masih berlaku, tidak boleh dilakukan tindakan dan kebijakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang 11 tahun 2020 atau Cipta Kerja ini. Jadi undang-undang ini pada dasarnya sedang dibekukan Mahkamah Konstitusi. Baik. Bahkan tidak boleh ditambahkan. Itu eksplisit di dalam putusan 91 dan 103 serta turunan lain dari putusan-putusan ini. Jadi kalau ditafsirkan oleh pemerintah dan DPR kemana-mana ya boleh saja, tapi tafsir itu tidak berlaku mengikat. Yang berlaku mengikat adalah putusan MK dan bunyi putusannya yang mengatakan secara tegas bahwa tidak boleh ditambah peraturan teknisnya. Kedua, peraturan yang teknis yang sudah ada tidak bisa dilakukan tindakan maupun kebijakan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11. Jadi clear sebenarnya tidak boleh melakukan apa-apa sampai perbaikan. Jadi 2 tahun itu Mbak Levi melakukan perbaikan, bukan melakukan tindakan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi jangan salah makna begitu. Oke, jangan salah makna Pak Ade Irfan. Ini dibekukan kalau menurut pakar hukum tata negara. Ya, itu kan interpretasi dari Bang Ferry ya. Kita hormati sebuah interpretasi itu atau sebuah komentar gitu. Tapi yang jelas adalah pemerintah melihat adalah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Itu jadi dasar dan rujukannya. Nah jelas dalam putusan 91 itu Undang-Undang CK ini masih berlaku ya dan disuruh memperbaiki. Nah itu jelas nggak ada amar putusannya gitu. Jadi saya kemarin mendengar dari juru bicara Mahkamah Konstitusi jelas dengan mengatakan Undang-Undang CK ini masih berlaku selama 2 tahun dan itu diwajibkan melakukan perbaikan. Nah memang turunannya tidak boleh lagi disahkan, artinya apakah itu peraturan pemerintah, permen dan lain sebagainya, turunan dari Undang-Undang CK ini. Ya, tapi undang-undangnya masih berlaku. Nah itu adalah kalimat yang hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama gini, kita harus melihat perkara 91 dulu ya yang itu uji formil gitu. Jadi ketika misalnya melihat dengan undang-undang permohonan yang lainnya, kita harus bisa memisahkan satu persatu dulu. Dan kemarin itu perkara itu ada 12 perkara yang dibacakan putusannya. Ada uji formil dan uji material. Begitu Mbak Livi. Baik. Pak Levi, aku bantah ya. Silakan. Jadi itu tidak lengkap bacaannya, kan ada 9 amar ya. 1 memang diberlakukan, tapi sifatnya bersyarat. Syaratnya apa? Diberlakukan, diperbaiki. Dan harus diingat di poin berikutnya, tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan. Artinya tidak boleh melakukan apapun. Karena 2 saja sifat perbuatan pemerintah itu ya. Kebijakan administrasi 1, tindakan administrasi 1. Kalau kedua-duanya dilarang, artinya tidak boleh dilaksanakan itu undang-undang. Meskipun secara konsep ya, dia dianggap masih berlaku, tapi dengan kondisi bersyarat. Syaratnya kalau tidak diperbaiki, dia akan menyebabkan inkonstitusionalnya permanen. Sehingga dalam kasus saat ini,
dia dalam posisi inkonstitusional temporer. Dan disyaratkan betul, tolong dibaca itu teman-teman di istana, bahwa jelas tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan. Kalau kemudian dilakukan kebijakan dan tindakan, basisnya undang-undang ataupun turunannya, juga itu pasti akan dilarang sesuai dengan putusan MK ini. Jadi tidak boleh dibaca satu poin, juga harus lengkap poin-poinnya untuk dibaca. Baik, tapi Pak Ferry, kalau kita tahu juga bersama kan ada pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto yang juga menyatakan bahwa ini sambil kita perbaiki, sambil kita teruskan apa yang kemarin sudah menjadi kebijakan kita. Itu bagaimana nanti? Tapi kita bahas itu nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam.